أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين وبعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وربي أعوذ بك أن يحضرون اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل صدق الله العظيم صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada subuh di penghujung akhir bulan Oktober ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus menikmati hidup ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang tadi malam tidur bareng sama kita. Waktunya tidur. Tapi izin Allah subuh tadi gak dibangunin lagi sama Allah. Mungkin bukan tetangga kita, mungkin juga bukan keluarga kita, tapi yakinilah bahwasannya di belahan dunia, di belahan wilayah dan daerah sana ada yang tadi malam tidur bareng kita, terus subuhnya gak dibangunin lagi sama Allah. Makanya kalau kita habis subuh kadang tuh nyampe rumah, pengurus masjid ngumumin inna lillahi wa inna, baru nyampe rumah tuh la ilaha illallah. Lah siapa yang meninggal? Ternyata RW sebelah, RT sebelah dan seterusnya. Termasuk ayah saya. Ayah saya tidur jam 7:30 malam, jam 10 habis, ketahuannya jam 2. Mungkin ada sebagian keluarga kita juga begitu. Ada yang tidurnya bareng sama kita, malam tidur, tapi subuhnya Allah tidak kembalikan lagi kehidupannya. Maka alhamdulillahilladzi ahyana, begitu doanya. Jadi doanya kita ini tadi bangun tidur, kalau saya tanya siapa yang tadi bangun tidur berdoa, nah baru ingat, iya ya kita belum berdoa. Nah begitu pasti tuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi artinya tuh, ya Allah, terima kasih ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah yang telah menghidupkan kami kembali. Hakikatnya itu tadi malam kita itu
sudah setengah mati, tapi ternyata Allah izinkan ruh kita balik lagi. Tapi terkadang orang justru lebih takut naik pesawat daripada naik kasur. Nah, gitu ya. Orang lebih takut naik pesawat daripada naik kasur. Padahal secara penelitian transportasi yang paling aman itu pesawat. Bayangin lah, transportasi yang paling aman itu pesawat. Tapi justru orang lebih takut naik pesawat daripada naik mobil, naik motor. Tapi justru orang takut naik pesawat tapi nggak pernah takut naik kasur. Ada nggak orang kita ini naik kasur nih mau tidur takut, ada nggak? Takut paling serem doang sama mati lampu, ya. Jadi rasa takut itu sudah beralih. Makanya alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan umur. Kita manfaatkan umur kita ini. Kita nggak tahu 1 jam, 2 jam, 3 jam ke depan apakah Allah masih memberikan kita umur. Pada hakikatnya Allah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencari tahu siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Catat ya, yang paling baik bukan yang paling banyak. Kalau banyak berarti nggak boleh, boleh, tapi harus baik. Yang baik tambahin biar banyak, begitu. Ya. Kalau pertanyaan klasiknya kan, mana yang bagus, sedekah 100.000 apa 1 juta? Ya 1 juta. 1 juta nggak ikhlas, 100.000 ikhlas. Yang bagus 1 juta 1 juta ikhlas, begitu. Ya. Salawat bertekan salam serta curahkan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Suatu ketika seorang guru memberikan pertanyaan kepada muridnya. Wahai muridku, kira-kira Allah ini sedang ngapain sekarang? Gitu. Ini kalau pertanyaan ini disampaikan sama kita lagi, kira-kira nih, ini subuh nih Allah lagi ngapain? Ada yang bisa jawab? Kira-kira nih jam 4:30 nih Allah lagi ngapain? Nah, Allah lagi ikut majelis sama kita. Kira-kira Allah nih sedang ngapain kalau pertanyaan itu disampaikan lagi sama kita? Lagi ngapain kira-kira? Hah? Ngawasin hambanya. Ada lagi yang lain? Kira-kira ini Allah lagi ngapain sekarang? Ayo. Ini pada kenal Allah nggak nih? Oh kenal. Nah sekarang pertanyaan, kira-kira Allah lagi ngapain sekarang? Lagi? Halo? Ini pada hidup nggak nih? Oh hidup. Kira-kira Allah lagi ngapain? Kira-kira Allah lagi bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusallun. Nah, kalimat yusallun itu fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu adalah jangkauan waktu, memberikan keterangan waktu. Fi'lul mudhari' itu adalah kemarin, sekarang, dan akan datang. Begitu. Jadi innallaha wa malaikatahu yusallun, bersalawat itu kemarin, sekarang, dan akan datang. Jadi kalau ada pertanyaan Allah lagi ngapain, Allah sedang bersalawat kepada Nabi. Bukan hanya Allah, juga para malaikat. Makanya wajarlah kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pagi hari ini sedang kecewa? Ada yang sedang kecewa?
Alhamdulillah nggak ada yang kecewa nih berarti nih. Alhamdulillah. Berarti urusan kerjaannya selesai ya. Ada yang sedang kecewa sama pasangannya, sama istrinya, sama anaknya, atau sama pekerjaannya, atau sama bosnya. Ada yang sedang kecewa, atau bahkan sedang kecewa sama Allah. Wah, luar biasa nih. Kalau kita kecewa itu wajar, karena yang bikin kita kecewa itu hawa nafsu. Kenapa yang bikin kita kecewa hawa nafsu? Karena yang kita tuju itu berbalut hawa nafsu. Sebelum nikah ngebayangin, ya Allah enak banget ntar nikah. Pagi ada yang bikinin sarapan, baju udah ada yang beresin. Nikah, bini masih tidur, jam 6 masih tidur, sarapan gak kunjung datang, kecewa. Karena apa? Yang bikin dia kecewa itu adalah imajinasinya. Bahwasanya entar kalau gue punya bini tuh enak begini. Tapi setelah dia sampai ke titik itu, dia kecewa. Karena apa? Tidak sesuai realitanya dengan imajinasinya. Sama juga tuh, ada orang resign dari suatu tempat yang memang konotasinya kerjaannya ini berlawanan dengan syariat. Dia resign, dia hijrah. Setelah dia hijrah nggak dapat apa-apa. Imajinasinya bahwasanya entar gua keluar kerja, Allah ridho, Allah terima taubat gua. Terus akan datang pekerjaan, Allah akan kasih begini. Tapi ternyata seluruh rangkaian imajinasinya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Udah resign 1 tahun, Allah belum ngasih pekerjaan yang baru, yang lebih baik. Justru apa? Rumah tangganya berantakan, ditinggal bininya, ditinggal anak-anaknya. Karena apa? Pekerjaan yang sebelumnya udah mapan, luar biasa, gajinya 2 digit, mobil ada, rumah ada, tapi semuanya banyak yang abu-abu. Makanya dia lepas, pengen bersih hartanya. Dan itu sering terjadi tuh. Akhirnya komplain sama Allah. Ya Allah, mana katanya kalau sudah hijrah hidupnya lebih baik. Katanya makin ke masjid, sudah sering ke masjid, katanya hidupnya lebih baik. Tuh begitu tuh. Awalnya kita kecewa itu karena imajinasi kita terlalu tinggi. Imajinasi itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari mata, dari telinga turun ke hati. Makanya tontonan kita sekarang, mohon maaf lahir batin, tontonannya itu memamerkan kekayaan yang kita tonton sekarang. Enggak dari yang influencer, enggak yang dari selebritisnya, enggak yang dari pejabatnya, semuanya tuh. Makanya berharap kalau kita kerja seperti mereka akan ada kehidupan dunia seperti ini. Bayangannya begitu. Tapi kita lakukan itu nggak nyampe ke titik itu, maka kita kecewa. Yang fatalnya adalah kita kecewanya sama Allah. Nauzubillah. Banyak hal-hal yang lebih remeh lagi. Datang ke acara berharap dapat A, B, C, ternyata pulang dari acara bawa kantong kosong. Terus kecewa. Karena apa? Yang jadi patokannya hawa nafsu tadi. Tapi kalau yang jadi ukurannya adalah tanggung jawab, maka kita tidak akan pernah kecewa sama siapapun. Kita kecewa sama pasangan karena awalnya bungkusannya adalah hawa nafsu. Tapi kalau bungkusannya pertama kali menikah itu adalah tanggung jawab, maka semuanya akan kita pikul bersama. Semuanya akan dipertanggungjawabkan sama Allah apapun bentuknya. Maka kita nggak kecewa. Oh ya sudahlah,
Terima istrinya bawel, suaminya males, begitu sudah. Akhirnya apa? Evaluasi, memperbaiki diri, itu yang disebut dengan tanggung jawab. Rebutan jadi pengurus masjid, disangka enak kali, disangka terima gaji 20 juta jadi pengurus masjid. Kecewa, ya gue jadi pengurus masjid, jadi ketua DKM kagak pernah terima seperak pun ini. Tapi kalau dibungkus dengan tanggung jawab, maka semuanya akan enjoy, nikmat. Ya Allah, ini tanggung jawab. Makanya kalau kita kerja nyari kaya, ketinggalan kita. Kerja nyari kaya udah salah. Karena apa? Yang gak beriman saja Allah kayain, telat kita. Yang kagak beriman saja sudah Allah kayakan. Yang gak beriman. Makanya kalau kita orang beriman kerja cuma nyari kaya, sia-sia, ketinggalan kita, rugi. Buka usaha A, B, C, kalau cuma pengen dapat dunia, sayang, ketinggalan kita. Karena apa? Yang jauh tidak beriman, Allah gedein bisnisnya, Allah suksesin usahanya. Makanya sayang kalau cita-citanya cuma pengen kaya, cuma pengen dunia. Minimal kalau kita kerja bisa sedekah. Syukur-syukur niat kita kalau kita kerja udah punya penghasilan bisa berzakat. Punya usaha juga begitu. Minimal kalau pengen punya usaha bisa umrohin karyawannya, bisa zakat yang lebih banyak, bisa sedekah yang lebih banyak. Begitu. Sayang. Punya aset dunia, punya aset nih, rumah di mana-mana. Kalau cuman pengen ninggalin buat ahli waris, mas sayang. Niatnya cuman begitu. Tapi bagaimana dari salah satu aset saya, insya Allah jadi rumah tahfidz, jadi rumah dakwah dan seterusnya. Harus begitu. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ke-9 ayat 51, "Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau ada yang pagi hari ini kecewa, kalau ada yang pagi hari ini udah ngegerutu di dalam hatinya, ini baru bangun tidur jam 5 aja belum, tapi hati kita udah kesel aja. Entah itu peristiwa yang tadi malam atau yang baru bangun tadi subuh. Allah menyampaikan kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, katakanlah bahwasanya kulla yusibana, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu kejadian pun illa ma kataballahu lana, kecuali memang Allah sudah takdirkan, kecuali memang sudah Allah catat itu terjadi untuk kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat-ingat ayat ini, kulla yusibana illa ma kataballahu lana. Menikah, ternyata bini baru ketahuannya begini, punya suami begini, sudah Allah sudah catat begitu. Punya mertua begini, punya bos begitu, dan seterusnya. Illa ma kataballahu lana, kecuali sudah Allah catat semuanya rapih di Lauhil Mahfuz. Maka dalam hadits qudsinya Allah menyampaikan, man lam yarda 'alal qada'i, man lam yarda 'alal qada'i wa lam yasbir 'alal musibati, siapa yang tidak ridho, siapa yang tidak sabar, siapa yang enggak nerima tentang takdirku, falyabhas rabban siwai falyakhruj min tahtis samai
falyabhas rabban siwai. Silakan keluar dari bawah kolong langitku. Maksudnya ini kita keluar dari bumi Allah. Pertanyaannya, ada nggak di luaran sana bumi tempat tinggal selain milik Allah? Nggak ada. Terus Allah bilang, menyampaikan, cari Tuhan selain aku. Maksudnya itu sudah terima takdir, sudah terima ketentuan Allah. Ada saatnya memang bisa kita rubah, ada saatnya memang kita tidak mampu merubah karena memang kuasanya Allah lebih hebat. Jadi kalau bahasa orang tasawuf itu, udahlah, nggak usah ribut-ribut masalah pemilihan begini, pemilihan begitu. Presiden 2024 udah ada di Lauhil Mahfud, begitu katanya. Ya nggak begitu juga, tetap ada ikhtiar yang mampu kita rubah. Sama juga, hari ini kita ditakdirkan celaka sama Allah, tapi tetap ada doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Kita terhindar dari musibah bencana, begitu ya. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah minta di saat kita kecewa, di saat kita tertimpa musibah, di saat kita gagal meraih sesuatu, di saat kita berharap tidak kunjung datang, Allah meminta huwa maulana. Allah minta kita balik sama Allah, minta perlindungan lagi sama Allah. Huwa maulana. Yakin betul bahwasanya apapun yang bikin kita kecewa, apapun yang bikin kita gelisah, bahwasannya ada Allah yang jadi pelindung kita. Di akhir ayat itu Allah menjelaskan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Abis kecewa, abis gelisah, abis putus asa, kembali sama Allah. Allah menerangkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin itu bertawakal. Tuh. Kalau ada harapan kita yang sampai detik ini belum kunjung datang, ada doa yang sampai detik ini belum terkabul, jangan jadikan hawa nafsu tujuan kita. Jadikan semuanya rasa tanggung jawab kepada Allah. Pada akhirnya apa? Kita menerima semua takdir Allah, kita menerima jalan garisnya kehidupan kita. Kita tidak pernah bisa memilih dari mana rahim mana kita lahir. Catat baik-baik. Kita tidak pernah bisa memilih dari rahim ibu siapa kita lahir. Tapi kita bisa memilih dengan cara apa dan bagaimana kita mati nanti. Mau dikenang apa kita mati nanti, itu bisa kita pilih. Ada orang yang lahir dari rahim seorang ibu yang hebat, keluarga yang kaya, tapi akhir hayatnya Allah hinakan dia. Dari para nabi pun sudah ada. Kenal Kan'an. Tahu Kan'an? Siapa Kan'an itu? Anaknya Nabi Nuh. Bayangkan, keturunan Nabi, bos. Lah kita siapa? Lahir dari darah seorang Nabi, tapi Allah hinakan dia. Allah tenggelamkan dia. Kan'an. Banyak lagi itu dari para nabi. Sama juga kita. Kita tidak pernah tahu dan bisa milih. Kita tidak bisa milih lahir dari rahim siapa, tapi bisa dipastikan kita bisa memilih dengan cara apa dan bagaimana kita mati nanti. Maksudnya kita bisa memilih mau terhormat, mau su'ul khatimah atau husnul khatimah, itu bisa kita pilih caranya. Hari ini kecewa, mau mati sampai akhir ayat kita kecewa, silakan, kita bisa milih.
kecewa dengan keluarga besar, kecewa dengan orang tua dan siapapun, silakan. Kita bisa milih mati nanti kita tuh kayak apa dan bagaimana kita bisa milih. Oleh karena itu maka tutuplah akhir hayat kita dengan keadaan husnul khatimah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenal namanya algoritma? Tahu namanya algoritma? Algoritma ini anak-anak milenial mainannya. Algoritma sosial media, algoritma Google itu mereka punya sistem yang namanya algoritma. Jadi kalau kita main sosial media, kita follow, kita ikut, kita teman satu dengan si A, maka nanti akan timbul pertemanan dengan yang lain yang kurang lebih ini kita kenal sama dia. Contoh di sebuah sosial media kita follow satu akun saja, misalkan kita follow liga atau klub bola. Nanti akan timbul tuh klub bola yang lain yang harus kita follow atau kita disugesti untuk mengikutinya. Begitu kurang lebih. Kita temenan satu temen SD, teman SMP, tetangga, tiba-tiba nanti dia berteman sama teman kita yang belum kita ketahui, nanti akan muncul tuh teman-teman yang lain. Nah, itu namanya sugestinya tuh begitu, tek nongol begitu. Kita follow satu ustadz, follow akunnya Ustadz Abdul Somad, nanti ustadz yang lain itu akan nongol. Nah, kurang lebih begitu caranya. Itu namanya algoritma sistem robot yang dibuat sama Google. Jadi kalau kita klik sarapan pagi yang enak, nah keluar tuh yang terdekat pasti yang nongol. Atau bahkan yang memang didaftarkan secara iklan yang paling tinggi nominalnya dia yang dekat paling nongol. Begitu. Itu algoritma. Sama nyari apa di Google, umur kita itu akan kedetek. Umur kita 40-an, 60-an itu nanti akan nongol sesuai dengan umur kita. Itu namanya algoritma. Jadi di saat kita memilih A, maka akan muncul A, B, C dan yang lain ikut. Ternyata algoritma itu bukan hanya milik Google dan sosial media. Ternyata algoritma itu memiliki alam semesta ini ternyata punya algoritma juga. Apa algoritma alam semesta? Kalau kita mengikuti satu kebaikan, maka Allah akan munculkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tuh, begitu. Kita punya lingkungan teman-teman yang suka musik, maka nanti circle-nya, algoritmanya itu orang-orang yang demen musik tuh akan nongol. Kita demen motor, nanti secara tidak langsung pertemanan kita sama orang-orang yang suka motor tuh begitu. Kita pedagang, kita penjual, kita pengusaha, maka nanti algoritma alam semesta juga Allah bikin sistemnya, itu Allah deketin sama pengusaha-pengusaha yang lain. Kita demen ke masjid, maka algoritmanya adalah Allah dekatkan dengan amal soleh, kegiatan-kegiatan majelis yang lain. Itu sudah algoritma alam semesta. Maka siapa yang pagi hari ini atau kemarin mendekat kepada keburukan, maka wajar kalau hidup kita ini isinya hal-hal negatif. Karena begitulah algoritma kehidupan kita. Siapa yang pagi hari ini udah mulai kesel, bangun tidur dalam keadaan kecewa, maka sepanjang hari nanti Allah bikin kecewa. Karena apa? Algoritmanya tuh udah mulai begitu. Makanya pagi-pagi sholat subuh, baca Quran, sarapan yang baik, sarapan yang benar, aktivitas yang baik, maka sepanjang harinya dia akan baik. Begitu algoritmanya. Di Palestina itu ada dua tempat yang sangat masyhur. Yang pertama itu namanya Danau Galilea, yang kedua ada Laut Mati. Dua sumber air ini bermuara atau bersumber dari air yang sama, yaitu Laut Yordan.
Di Palestina itu ada dua tempat yang sangat istimewa. Itu ada namanya Danau Galilea, yang kedua ada namanya Laut Mati. Sumber air dari dua tempat ini dari satu sumber yang sama, yaitu laut atau sungainya Yordan, mengairi kedua tempat ini. Tapi yang terjadi adalah dua tempat ini memiliki perbedaan yang sangat luar biasa. Danau Galilea itu tempatnya subur, banyak ikannya, tempatnya indah. Tetapi sebaliknya Laut Mati yang kita kenal itu laut mati. Mati itu airnya nggak kemana-mana. Saking air laut itu menumpuk, maka kadar garamnya tinggi. Maka disebut laut mati. Nggak ada yang mau tinggal di situ. Pohon nggak mau, binatang nggak mau, ikan juga nggak mau. Padahal dari sumber yang sama, dari air yang sama. Kenapa terjadi perbedaan itu? Danau Galilea dapat air subsidi dari sungai Yordan, dia mengairi sungai-sungai kecil yang lain. Maka dia hidup. Kalau Laut Mati tadi dapat air, ngendep di situ, nggak dikeluarin lagi, maka mati dia. Begitu juga dengan ruhani kita. Wajar kalau kita ini gampang mati hati, gampang tersinggung, gampang kecewa. Karena apa? Kita menerima sesuatu, kita anggap semua itu milik kita. Kita nggak pernah share kebaikan itu, kita nggak pernah bagi buat orang lain. Maka hati kita jadi mati. Allah membahasakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kalau ini sudah mati, mati yang berikut tuh ini mati. Udah nggak mau denger nih ceramah, nggak mau denger nasihat. Udah itu ini mati. Ini mati apa? Semua yang dilakukan orang yang baik-baik jelek aja di mata dia. Tuh. Tapi sebaliknya yang dilakukan Danau Galilea, di saat dia menerima sesuatu dia share. Dia alirkan lagi. Apapun yang kita terima harusnya kita bagi lagi ke orang lain. Bukan seberapa banyak, tetapi apapun yang kita lakukan untuk orang lain. Maka terasa nih hati kita jadi hidup lagi. Oh iya, ternyata ada yang lebih susah dari gua. Oh ada yang gak lebih punya duit dari gua. Oh ada yang susahnya lebih makan dari gua. Masih ngontrak, ternyata ada orang yang gak punya rumah, punya cuman motor, ada orang yang cuman bisa jalan kaki. Terus begitu hidup jadi hatinya. Karena apa? Dia tahu dia berbagi. Jadi apapun yang kita terima, maka kita harus share, harus bagi lagi kepada orang lain. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghina Tuhan itu, menghina Allah itu nggak perlu repot-repot kita nginjek-nginjek Al-Quran. Menghina Allah itu nggak perlu repot-repot menghina nabi-nabinya. Lagi tren kan begitu ya. Menghina Allah itu nggak perlu kita menistakan agamanya, nggak perlu, nggak usah repot-repot. Nanti siang kita nggak yakin nggak makan saja, itu namanya sudah menghina Allah. Paham sampai situ? Besok kita gak yakin kita masih hidup dengan rizki Allah. Besok kita gak yakin sama ada beras, sama ada rezeki. Itu saja sudah menghina Allah. Paham sampai situ? Paham ya? Jadi gak usah repot-repot kita menistakan Allah itu dengan menginjak-injak Qur'annya. Gak ada efeknya. Menistakan nabi-nabinya, menistakan ulama-ulamanya, enggak. Kita nanti siang nih, entar pagi ini kita nggak yakin, nggak ada sarapan aja udah menghina Allah tuh. Ini kita kan lapar nih kosong. Entar jam 7 kita nggak yakin, kita nggak bisa sarapan, itu saja sudah menghina Allah. Maksudnya adalah Allah itu mampu dan kuasa atas segala sesuatu. Urusan sarapan kita mah receh. Urusan besok ada beras atau enggak ada beras mah receh bagi Allah. Maka siapa yang malam pagi hari ini kita kecewa, terus enggak yakin dengan esok yang lebih baik, enggak yakin dengan sesuatu perubahan yang lebih baik, itu namanya menghina Allah.
Yakin bahwasanya apapun yang kita lakukan pasti insya Allah lebih baik. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Allah yang menjadi wali kita, Allah yang jadi pelindung kita. Besok gak yakin ketemu jodohnya, besok gak yakin punya anak keturunannya, besok gak yakin proyeknya gak tembus, itu sama juga kita menghina Allah. Yakin saja. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Ayat apa itu? Ayat apa? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ayat apa? Yasin. Nah, luar biasa. Itu terakhirnya tuh. Setelah kun fayakun gitu ya. Itu surat ayat kun fayakun. Setelah Allah mengucap apabila jadi maka jadilah, terakhir Allah tutup fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'. Kekuasaannya Allah itu segala sesuatu itu milik Allah, di tangan Allah. Sudah yakin saja. Jangan pernah mendelet mimpi kita, jangan pernah mendelet harapan kita, tapi bungkusnya jangan pakai hawa nafsu, pakai tanggung jawab sama Allah. Wajar kalau sampai sekarang kita belum dikabulin sama doa-doa kita, karena apa? Bisa jadi kita belum punya rasa tanggung jawab. Belum dikasih proyek yang lebih besar, karena apa? Kita belum tanggung jawab. Belum dikasih rezeki yang lebih banyak lagi, bisa jadi kalau dikasih kita ini jadi khilaf, belum punya tanggung jawab. Belajar dari tanggung jawab yang kecil, tunaikan seluruh kewajiban kita, sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, baru di situ naik kelas pelan-pelan. Tak 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 tak. Kecewa enggak? Enggak pernah. Harusnya dalam setiap langkah kita enggak pernah kecewa kalau tujuan awalnya bukan hawa nafsu. Kalau tujuannya hawa nafsu maka kecewa, sedih, ya nggak dapat lagi, ya gagal lagi. Tuh begitu. Babnya kalau kita sudah rasa tanggung jawab, ditutupnya itu bukan hanya pasrah. Pasrah itu masih berharap semua keinginan yang baik-baik. Ya terserah Allah aja dah, yang penting mah gol. Begitu. Jadi pasrah tapi agak maksa begitu. Tapi kalau tawakal itu berharap semua yang baik datangnya dari Allah, semua yang tidak baik pun datangnya dari Allah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan pernah meleset sesuatu apapun kecuali memang Allah sudah takdirkan untuk kita. Huwa maulana. Allah pelindung kita, Allah yang ngejagain kita. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Berharap kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan. Semoga setiap harinya, setiap detiknya betul-betul kita mengembalikan semua urusan kita kepada Allah. Kita nggak pernah jadi orang kecewa karena diawali dengan rasa tanggung jawab dari atas apa yang kita lakukan. Kita tutup dengan Fatihah. Fatihah untuk semua yang hadir di sini, yang masih punya urusan, yang masih punya hajat, semoga Allah kabulkan, Allah mudahkan, Allah lancarkan semua hajat-hajat kita, semua kegiatan kita, semua pekerjaan kita, semua doa-doa kita, Allah lancarkan, Allah mudahkan. Hari ini yang sedang diuji sama Allah, Allah kuatkan sehingga kita mampu melewati seluruh ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya. Keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita yang sedang sakit, Allah angkat semua penyakitnya, Allah ganti dengan sehat walafiat. Yang masih berharap keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Yang masih berharap jodoh untuk anak-anak kita, Allah jodohkan anak-anak kita dengan laki-laki, dengan wanita yang soleh dan soleha. Allah jadikan generasi kita generasi Al-Quran, generasi penghafal Al-Quran, generasi yang akan menjaga Al-Quran untuk masjid kita, lingkungan kita. Semoga lingkungan kita Allah jaga dari mara bahaya yang datangnya dari api, angin, udara, dan air. Allah jadikan lingkungan kita yang saleh dan soleha, damai satu dengan yang lainnya. Allah jaga kerukunannya. Ala hadini ya
Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang terakhir untuk almarhumah orang tua kita, guru-guru kita, para pewakif tempat ini, lahan ini, bangunan ini yang udah ngasih batanya, semennya, karpetnya, semuanya. Allah limpahkan amal jariah sepanjang masa untuk mereka semuanya. Allah lapangkan kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan semua siksanya ala hadzini. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Taqabbal ya karim, taqabbal ya rahim. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhuman waj'al tafarraka min ba'dina tafarrakan ma'suman. Allahumma sabbitna wansurna wasakhkhir lana kama sakhartal bahra lil Musa, kama sakhartan nara lil Ibrahim, kama sakhartal hadida wal jibala li Dawud, wa sakharta kama sakharta riha wa syayatina wa jinna li Sulaiman. Allahumma sabbitna wansurna, Allah sabbitna wansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumil zalimin. Allahumma bisirril Fatihah wa bihaqqil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum subhanakallah wa tahiyatu fiha salam wa akhiru da'wanil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan setelah ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.